Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina fil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ila mu'allifi hadzal kitab wa ghafarallahu dzunubahu wa ja'alal jannata ma'wahu maswahu lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarona bis sholati was siyam wa ghairihima minal arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan muslimat cabang Kota Pekalongan, Ibu Hajah Nur Hikmah MPD, segenap pendengar pengajian muslimat NU Kota Pekalongan yang kami hormati, yang kami muliakan, yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke puasa 10 Ramadan, sepertiga dari bulan Ramadan, yang mana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang pertama adalah kasih sayang Allah, yang kedua adalah ampunan dari Allah, yang ketiga adalah pembebasan api neraka. Marilah pada bulan puasa ini kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita diberi umur panjang, bisa menjalankan puasa, tarawih dan ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya diberikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat walafiat, dapat melanjutkan puasa dan segala amalan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, Allah berfirman di dalam bulan Ramadan ini, ma'adzalladzi yuhibbuna nuhibbuhu wa ma'adzalladzi natlubuna natlubuhu fama'adzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan.
yang artinya siapa mencintai aku maka aku akan mencintainya. Siapa yang mencari aku maka aku akan mencarinya. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Dalam hadis disebutkan mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mencari ridho Allah maka dosa itu akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita di dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah kita kepada Allah, kita perbanyak takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau ta'lamu ummati annama fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sampai Rasul mengatakan, jika umatku itu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, apa rahasia bulan Ramadan, pasti umatku itu mengatakan, ya Allah, jadikanlah semua tahun itu, semua bulan itu Ramadan. Tapi karena kita tidak tahu, jadi Ramadan seolah kita seperti bulan biasa. Maka marilah kita bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena apa? Li'annal hasanata fihi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabah wa dhunuba maghfirah wal jannata mustaqatul lahum. Karena di dalam bulan Ramadan ini kebaikan semua terkumpul dan taat akan dikabulkan dan doa akan diijabahi oleh Allah. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Yang terakhir adalah kita dirindukan oleh surga. Wal jannata mustaqatun. Surga akan merindukan kita, akan menanti kita, orang yang mengabdikan diri di bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh tubuh kita hendaklah kita berpuasa. Karena puasa itu ada tiga tingkatan: saumul awam, wa saumul khawas, wa saumu khawasil khawas. Yang pertama adalah puasa orang awam, yang kedua adalah puasa orang yang khusus, yang ketiga adalah khawasul khasas. Apakah puasa awam? Puasa awam adalah menahan perut dan farji dari syahwat. Hanya tidak makan, tidak minum. Tapi wa amma saumul khawas huwa saumus sholihin. Puasa khawas itu puasa orang-orang yang sholih, yaitu waqaful jawarihi anil atham. Fala yatimmu dzalika illa fi mudawati khamsati asya. Puasa orang sholih itu menahan seluruh tubuh dari dosa. Dan tidak sempurna puasa itu kecuali melanggengkan 5 perkara. Al-awwalu ghadul basar an kulli ma yadhimu syar'an. Yang pertama adalah memejamkan mata dari yang dicela oleh syara'.
Wasani hifdzul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yaminil ghamus. Yang kedua adalah menjaga lisan dari ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, dari dusta, dari adu domba, dari sumpah palsu. Adin Nabi alaihi salatu wassalam khamsatu asyatu fitu saum ay tubtilu sawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin ghamus wan nadhar bisyahwat. Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. 1 adalah dusta, 2 adalah ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat sumpah palsu, yang kelima melihat orang lain dengan syahwat walau dengan suami atau istri sendiri. Wasalisu kaful udhuni an istima'an kulli makruh. Yang ketiga adalah mencegah telinga untuk mendengarkan yang yang dimakruhkan oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Warabiu kaffu jami'il a'dha'i anil makarih wa kaful batni anil syubhat wa kal iftitar. Yang keempat adalah menahan semua anggota tubuh dari kemakruhan dan menahan perut dari barang syubhat. Syubhat itu rezeki yang remeng-remeng waktu berbuka. Harusnya kita buka dengan makanan yang halal, didapat pun dengan hasil yang halal. Wal khamisu, yang kelima, adalah Allah yastaghfiru minal halal bakal iftitor bihaitsul bimala ya bihaitsu yamla'u batnahu. Yang kelima adalah tidak memperbanyak makan walau dengan makanan yang halal, tapi jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai perut itu terisi penuh dengan makanan. Seharusnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan yang sepertiga dikosongkan. Jangan balas dendam dumane awan ora dahar terus begini dan temangan selanjutnya. Itu puasa orang solih. Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, "Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, dapatnya lapar dan dahaga. Untuk itu 5 perkara yang tadi saya sampaikan, dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan melihat orang lain dengan syahwat, mari kita hindari bersama-sama agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita, ada seorang kafir Quraisy yang melihat Nabi itu senang banget bergaul dengan Nabi, senang banget. Akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasul, aku cinta kepada Islam, tapi aku masih cinta dosa." Orang itu melakukan molimo, yo main, yo bedo, yo maling, yo mateni, yo
itu semuanya dilakukan. Ketika orang itu mengatakan, boleh ya Rasul kalau saya masuk Islam tapi saya tetap melakukan dosa-dosa kami itu, boleh ya Rasul? Boleh. Sampai 3 kali Rasulullah ditanya, jawabannya boleh. Tapi satu ya, apa ya Rasul? Jangan kamu dosa, la takdzib, jangan kamu melakukan dusta. Itu saja ya Rasul. Iya. Oh gampang. Akhirnya orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk Islam, sudah melaksanakan sholat, sudah berpuasa, orang itu ingin melakukan zina, pergi ke tempat cari perempuan cantik, masuk ke hotel, masuk ke kamar. Ketika perempuannya sudah siap, sudah buka baju, orang itu mengatakan, engkau aku takonikan jeung Nabi, aku jawabnya apa? Kalau saya mengatakan ditakoni, zinakah kamu? Saya menjawab zina. Aku sudah kawin, sudah nikah, berarti aku harus dirajam. Dipendam 2/3 badanku dan dilempari batu sampai aku mati. Padahal aku masih ingin hidup. Kalau saya mengatakan tidak ya Rasul, aku sudah berjanji bahwa saya tidak akan dusta. Akhirnya orang itu lari terbirit-birit. Itu ngubur-ngubur, Mas, lah kok aku ditinggal ora sido duwite PN. Akhirnya sembuhlah orang itu dari perzinaan. Dan orang itu ingin melakukan judi. Ketika temannya sudah berkelakar, dobuyonan, buka rahimmu. Orang itu diam. Setelah itu pikir-mikir, kok nek ditakoni judikah kamu, aku jawabannya apa? Akhirnya kartunya diletakkan, digebrak ke gulayu, orang siduk. Ketika dia akan minum arak, disediakan 2 botol besar arak. Ketika megang botolnya, dia tanya lagi, engkau aku nek takoni Kanjeng Nabi, mabukkah kamu? Aku jawab apa? Kalau aku iya, aku mabuk, aku didera, dijilid sampai 40 kali. Maka satu jilidan aja sakitnya bukan main. Akhirnya orang itu sembuh dari mabuk. Ketika dia akan mencuri, dia sudah pintar sekali cara mencurinya. Keluar dari atap ke bawah itu tidak ada suara gedebuk, tidak apa, sehingga seluruh anggota rumahnya itu tidak ada yang bangun. Dia mengumpulkan semua barang-barang yang berharga di depan pintu. Ketika pintu akan dibuka, dia bilang, engkau nanti takoni sarekah kamu, mencurikah kamu? Aku jawab priye gitu. Kalau saya jawab iya, oh aku tanganku akan dipotong, kakiku akan dipotong. Kalau yang sebanyak ini, yang sangat berharga ini, aku ditibumbung, tanganku diketok sak pundak, sikilku di pundak sak paha, aku jadi bumbungan ojo melayu, dibuka ora sido. Pulang dari mencuri ketemu musuhnya, musuh itu akan ditusuk dengan pisau. Ketika akan menusuk, ditanya, kalau kotilkah kamu? Jawabnya opo? Nah aku jawab, ya saya kotil, aku akan dikisos. Aku nusuk akan dibalas kisos, akan dibalas nusuk. Akhirnya orang itu sembuh dari 5 perbuatan. Itulah mulut Rasulullah yang sangat ampuh, hanya mengatakan la takdzib, tapi orang itu bisa sembuh dari semua penyakitnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang saya baca salah, aku mengucapkan astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati mustami'at, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.